di pesisir utara Jawa Timur yang kaya sejarah, budaya, dan potensi alam. Berada di jalur Pantura, Lamongan menjadi penghubung penting antara kota-kota besar di Jawa Timur, seperti Gresik, Tuban, dan Bojonegoro. Wilayahnya membentang seluas lebih dari 1.800 km persegi, dengan garis pantai sepanjang 47 km yang langsung menghadap ke Laut Jawa. Bagian selatan dan utara Lamongan berupa pegunungan kapur, sementara bagian tengahnya adalah dataran rendah yang subur. Bagian utara tengah dikenal dengan kawasan Bonorowo, wilayah rawa yang unik sekaligus menantang. Melintasi Lamongan, mengalir Sungai Besar Bengawan Solo, yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Secara administratif, Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, dengan lebih dari 460 desa dan 12 kelurahan. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Mereka hidup berdampingan dan harmonis. Dalam semangat gotong royong yang masih kuat terjaga, perekonomian Lamongan bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan perdagangan. Dengan letak pesisirnya, Lamongan juga dikenal sebagai penghasil ikan dan hasil laut yang melimpah. Di samping itu, potensi wisata seperti Pantai Lorena, wisata Bahari Lamongan, serta wisata religi Makam Para Wali menjadikan Lamongan menarik untuk dikunjungi. Dengan semboyan Lamongan Menggila, daerah ini terus bertransformasi menjadi tempat di mana tradisi, modernitas, dan semangat masyarakat berpadu indah. Lamongan, kota pesisir dengan sejuta pesona, demi tanah subur, laut yang kaya, hingga budaya yang tak lekang oleh waktu. Di bawah kepemimpinan Ibu Anis Yuronur Effendi, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Lamongan menunjukkan komitmen yang kuat sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Lamongan. Melalui serangkaian kolaborasi dan inovasi, Dekranasda Kabupaten Lamongan secara nyata berperan dalam membina dan mengembangkan seni kerajinan serta usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal. Keseriusan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas, desain, dan daya saing produk kerajinan Lamongan di pasar yang lebih luas melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi. Juga memperkuat ekosistem industri kreatif, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM dari sisi produksi hingga pemasaran global, melalui sinergi dengan pemerintah, BUMN, dan sektor swasta. Dalam menjalankan misinya, Dekranasda Kabupaten Lamongan telah menunjukkan berbagai aktivitas produktif, diantaranya ikut serta dalam Bojonegoro Wastra Batik Festival pada 18 Juni 2025 yang memamerkan produk batik dan kerajinan Lamongan di kancah regional, menggelar lomba desain batik dengan tema kuliner dan wisata khas Lamongan pada 16 September 2025 dengan tujuan melestarikan warisan budaya dan menumbuhkan kreativitas, memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba desain batik Dekranasda 2025 pada 18 Oktober 2025 dalam ajang Festival Adat Budaya Nusantara 5 menggelar Ramadan Fashion Parade Season 3 yang mana digelar di kawasan Gajah Mada sebagai bagian dari RAME atau Ramadan Meriah 1446 Hijriah mulai tanggal 15 hingga 23 Maret 2025. Dekranasda Lamongan juga aktif berkolaborasi dengan program pemerintah pusat untuk mendukung pelestarian budaya dan pengembangan wirausaha. Dekranasda Kabupaten Lamongan menerima bantuan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas. Program ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan mental wirausaha untuk menciptakan usahanya sendiri, terutama di bidang wastra seperti tenun dan kriya, membina generasi muda untuk menjadi wirausaha kreatif dan mandiri, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Program PKW ini juga memberikan pendampingan selama minimal 3 bulan bagi lulusan untuk merintis usaha, termasuk dukungan modal,
produksi, dan pemasaran. Secara keseluruhan, langkah strategis ini merupakan perwujudan kolaborasi yang tidak hanya bertujuan melestarikan warisan budaya, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM agar tangguh dan adaptif di era digital. Dekranasda Lamongan kini siap menghadapi tantangan zaman dengan inovasi, membawa produk unggulan daerah ke level nasional bahkan internasional. Dijuluki sebagai Kota Soto, Kabupaten Lamongan tak hanya dikenal dengan kuliner legendarisnya, tetapi juga dengan kekayaan budaya yang melekat erat pada masyarakatnya. Di antara ragam warisan budaya itu, terdapat karya istimewa yang menjadi simbol kreativitas dan identitas lokal. Ya, Tenun Ikat Parengan. Tepatnya di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, terdapat sentra kerajinan tenun ikat parengan yang telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Di sini, para penenun bekerja dengan sabar, menggunakan alat tenun bukanlah mesin. Menghasilkan kain tenun dengan corak khas dan warna-warna elegan, setiap lembar tenun bukan hanya kain, tetapi karya seni yang mengandung nilai budaya dan keuletan. Permintaan akan tenun ikat parengan terus meningkat, terutama pada bulan Ramadan. Produksi tenun ikat parengan bisa naik hingga 60%. Penjualan tenun ikat parengan telah menembus pasar dunia, tepatnya di negara Timur Tengah dan Afrika. Keberadaan tenun ikat parengan telah mengangkat ekonomi masyarakat desa, sekaligus menjadi bukti bahwa warisan budaya bisa menjadi sumber kesejahteraan. Kini, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama para pengrajin terus berupaya memperkuat branding melalui pelatihan desain, digital marketing, serta kolaborasi dengan para desainer muda. Tenun ikat parengan bukan hanya produk, tetapi cerminan jati diri dan kreativitas masyarakatnya. Karya ini mengajarkan tentang ketekunan, kesabaran, dan kecintaan terhadap budaya. Tenun ikat parengan, warisan indah yang menjahit masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan alhamdulillah kami selaku Direktur Paradila merasa bangga atas kepercayaan daripada program ini, sehingga insya Allah nanti saya juga bangga sepertinya anak-anak walaupun toh baru 21 hari, sepertinya hampir semuanya sudah terkuasai. Tinggal mengulang dan tinggal memikirkan bagaimana daya saing ke depannya. Kita pikirkan juga pasalnya. Pertama kita titip-titip atau lewat dengan outlet kami atau ke toko-toko yang ada atau ke mula, atau lewat instansi-instansi pemasarannya itu kalau nanti sudah meluas itu akan bisa berjalan dengan sendirinya. Dengan harapan anak-anak itu bisa mandiri dan bisa menjadi bahasa desanya jadi juragan dan tidak tergantung dengan orang lain, sehingga apa? Sehingga dia nanti kalau sudah bisa betul, bisa jadi juragan betul, bisa menciptakan tenaga kerja. Soalnya apa? Di tenun itu dengan 13 tahapan itu menyerap tenaga yang luar biasa. Jadi insya Allah nanti kalau sudah betul-betul bisa akan membantu mengurangi pengangguran yang ada di wilayah masing-masing. Nama saya Bagiatus Soliha, saya kelahiran dari Parengan, asli Lamongan. Umur saya 21 tahun. Aktivitas saya sebelum mengikuti ini adalah bekerja serabutan. Apa yang ada saya kerjakan. Waktu saya kecil, saya selalu melihat orang-orang melakukan menenun. Saya selalu berpikir, gimana sih caranya kok bisa seperti ini? Kok bisa sampai bisa buat jadi kain itu gimana sih caranya? Tujuan saya mengikuti pelatihan ini ya karena tadi saya merasa penasaran bagaimana gitu. Kok bisa sampai jadi sebuah kain lalu dijahit menjadi sebuah baju atau sarung gitu. Yang saya dapatkan yaitu rasa penasaran saya sudah terjawab dan saya bisa melihat bagaimana cara pembuatannya tadi. Dan dari situ saya ingin lebih dalam lagi. Harapannya semoga teman-temanku yang seusia saya bahkan
jauh di bawah saya bisa memiliki rasa penasaran juga seperti saya, lalu bisa melihat bagaimana cara pembuatannya. Semoga juga bisa melestarikan. Semoga tenun ikat Lamongan bisa meluas lagi sampai ke mancanegara, bahkan dikenal seluruh manusia yang ada, dan bisa terlahir kembali motif-motif baru yang bisa dikembangkan lebih dalam lagi. Nama saya Budi Indrajiti Official, usia 24 tahun, asal Lamongan. Dulu sempat kerja jadi sopir pengganti. Karena nggak tentu penghasilannya, jadi sekarang ikut pelatihan untuk bisa mendapat penghasilan yang pasti. Karena dari kecil kan lihat orang tua, lihat kakek, itu semuanya tenun. Agar bisa melestarikan juga, terus menyambung dari kakek, terus dari keluarga dulu kan banyak yang tenun, biar nggak berhenti di bapak aja. Ya akhirnya sekarang bisa lebih tahu tentang tenun. Habis itu alhamdulillahnya juga sedikit-sedikit sudah mulai bisa, tinggal praktek untuk kedepannya aja. Harapan untuk tenun Lamongan agar lebih luas dikenal oleh banyak orang, kalau bisa ya mendunia, ya untuk pelestariannya lebih luas saja, agar nggak berhenti di Lamongan aja. Tidak hanya memfasilitasi dan mendampingi pelaku UMKM dalam proses produksi, pemerintah Kabupaten Lamongan juga secara aktif membantu pemasaran program UMKM. Upaya ini diwujudkan melalui pendirian MOLA atau Mall Oleh-oleh Lamongan. Melalui MOLA, para pelaku UMKM Lamongan memiliki tempat khusus untuk memasarkan produk unggulan mereka dengan lebih mudah, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pemasaran UMKM juga dilakukan dengan kerjasama dengan retail modern, pemanfaatan digital marketing, dan ekspansi pasar. Dengan adanya dukungan menyeluruh ini, UMKM di Lamongan diharapkan dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.